Nah, tadi setelah kita belajar menyelesaikan persamaan eksponensial, nah sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan logaritma. Nah, aplikasi dari persamaan eksponensial dan logaritma juga semoga cukup kita bahas di dalam video ini. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan persamaan logaritma. Di sini saya ada satu ilustrasi ya. Nah, itu log 2x min 3 sama dengan log x tambah 2. Nah, dan logaritma itu dua-duanya itu dalam basis 4 ya. Nah, karena dua-duanya dalam basis 4, saya bisa sederhanakan ya menjadi seperti ini. 2x min 3 ini bisa dikurangin dengan log x. Nah, ini sama dengan 2 di sisi kanan. Nah, yang di sisi kirinya itu, kedua logaritma itu bisa kita gabungkan ya, dengan menggunakan sifat logaritma. Ini menjadi dibagi ya. Nah, yang persamaan yang akan kita selesaikan itu adalah persamaan yang terakhir ini. Nah, pertama-tama dengan cara one to one, untuk menggunakan dengan cara one to one, si 2-nya itu kita harus ubah itu menjadi log 4 dari sesuatu gitu. Log dengan basis 4 dari sesuatu ya. Nah, 2 itu log 4 berapa gitu? Yaitu 16 ya. Nah, ini makanya oleh karena itu ini langsung sama dengan 16. Nah, ini kita bisa selesaikan 16x. Nah, 2x-nya pindah ke kanan jadi 14x. Nah, ini min 3 berarti x sama dengan min 3 per 14. Nah, cukup jelas ya. Nah, sekarang dengan cara inverse, saya tulis lagi soalnya. Per x ya sama dengan 2. Nah, logaritma itu adalah kebalikan dari eksponensial. Oleh karena itu adalah 4 pangkat 2 ya. Jadi basisnya dipangkatin apapun yang ada di sini. Ya, 2x min 3 sama dengan 4 pangkat 2 kan 16. Jadi ini 16x lagi. Nah, ini jadi 14x lagi. X-nya adalah min 3 per 14. Jadi kedua cara ini menghasilkan jawaban yang sama sih gitu ya. Nah, berikut ini adalah contoh lainnya. Nah, kita akan coba kerjakan ini ya. Saya akan coba kerjakan dengan kedua caranya, tapi kalian terserah pakai cara apapun boleh, gitu ya. Nah, kelihat di sini pada nomor 1, dari sini log-nya itu dua-duanya dalam basis 3, oleh karena itu kita bisa gabungkan ya. Jadi, terus karena ini tandanya pengurangan, makanya ini menjadi 9x per x min 8 sama dengan 4. Ya, 9x per x min 8 itu adalah 3 pangkat 4 ya. Jadi 9x sama dengan 3 pangkat 4 itu adalah 81 ya. X min 8. Jadi 9x itu adalah 81x min. Nah, ini 81 kali 8 agak sulit. Ya, saya coba kalikan ya. Itu sama dengan 648. Nah, oleh karena ini 648-nya saya pindahin sini. Nah, 81x min ini adalah 72x dan x-nya adalah 648 dibagi 72. Nah, semoga bisa disederhanakan ya. Jadinya, ini bisa nih jadinya 9 ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 2. Nah, dua-duanya itu sama dalam basis 2 ya. Jadi bisa saya sederhanakan jadi 4x per 2 sama dengan 2. Nah, 2-nya ini harus kita ubah karena kita mau pakai cara satu-satu. Nah, jadi log berapa nih gitu. 2 log berapa nih? 4 ya. Karena log 24 itu adalah 2. Oleh karena itu bisa langsung aja 4x per 2 itu sama dengan 4. 4x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 4, yaitu 2. Ya, semoga dari dua contoh ini, yang nomor 1 saya kerjakan pakai cara inverse, yang nomor 2 saya kerjakan pakai cara one to one. Semoga cukup jelas. Ya, kita akan lanjut ke bahan berikutnya. Nah, kita masuk ke dalam persamaan logaritma yang lebih kompleks sekarang gitu. Nah, biasanya kalau persamaan logaritma yang lebih kompleks pakai cara one to one itu udah nggak mungkin ya. Nah, kita coba lihat yuk. Pertama-tama ada nomor 1, ingat bahwa ln itu adalah logaritma dengan basisnya itu e gitu ya. Nah, untuk pakai cara satu-satu ini tuh ln berapa gitu. Ln berapa yang jawabannya 1,5 itu susah dicari ya. Susah dicari, oleh karena kita sebaiknya jangan pakai cara satu-satu tapi pakai cara inverse langsung ya. Nah, basisnya itu apa? E dipangkatin 1,5 ya. Ya. Nah, ini x sama dengan e pangkat 3 per 2. Nah, x kuadrat sama dengan e pangkat 3 per 2. Oleh karena itu, x-nya itu adalah plus minus dari e pangkat 3 per 2 ya. Ya, bisa plus, bisa atau negatif ya. Sorry,
harusnya plus minus dari akar dari E pangkat 3 per 2, yaitu plus minus dari akar itu adalah pangkat setengah ya. Berarti adalah plus minus dari E pangkat 3 per 4. Nah, ini tidak perlu dihitung ya. Nggak usah dihitung, ya biarkan aja seperti ini. Jadi nomor 1 itu ada 2 jawaban. Yang positif E pangkat 3 per 4, yang negatif E pangkat 3 per 4. Nah, saya akan coba kerjakan nomor 2 sekarang. Nah, pertama-tama tapi ini bisa digabung nih ya, karena ini sama-sama dengan basis 2. Ya, 3 dikalikan X min 2. Nah, sama dengan min 1,5. Nah, dengan satu-satu ini lagi-lagi sulit, jadi saya langsung aja pakai cara inverse ya, yaitu adalah basisnya itu 2 ya. 2 dipangkatin min 1,5. Nah, 2 dipangkatin min 3 per 2. Ya. Nah, ini bisa dihitung sih 2 pangkat min 3 per 2 ya. Ingat pangkat negatif itu adalah pecahan ya. Nah, terus pangkat pecahan itu adalah akar ya. Jadi akar dari 2 pangkat 3 ya. Jadi 1 per akar 8. Ya. Nah, berarti 3x min 2 itu adalah 1 per akar 8. Nah, akar 8 nggak usah dihitung, biarkan aja seperti ini. Nah, berarti kita punya x min 2-nya adalah 1 per 3 akar 8. Nah, akibatnya x-nya itu adalah 2 ditambah 1 per 3 akar 8. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 2. Ya, terlihat bahwa dua contoh ini persamaan logaritmanya itu lebih sulit ya, karena ini adalah persamaan yang lebih kompleks sih. Ya, tapi harusnya pengerjaannya itu nggak ada bedanya sih, sama aja ya. Cuman kita dua nomor ini kita pakai cara inverse dua-duanya. Misalkan ini adalah aplikasi dari persamaan eksponensial atau persamaan logaritma ya. Nah, ini adalah contoh yang pernah kita pakai dulu waktu kita membahas persamaan eksponensial. Jadi tentang bunga majemuk ya. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu adalah uang kita mula-mula nih. Mula-mula 1 juta. Terus kita masukkan ke deposito, bunganya 5% ya. Nah, yang ditanyanya tuh apa? Oh, waktunya. Tuh, agar jadi berapa? Jadi 2 kali lipat. Kalau mula-mulanya 1 juta, 2 kali lipatnya berarti 2 juta ya. Nah, berarti jawab. Nah, kita ingat-ingat dulu rumusnya tuh apa ya. Nah, jadi A sama dengan A0, 1 ditambah I itu bunganya dipangkatin T. Nah, ini adalah rumus bunga majemuk dulu ya. Nah, A-nya itu adalah uang kita di akhir tahun ke T gitu. Yaitu 2 juta ya. Kita pengen tahu 2 juta. Jadi, untuk 2 juta itu berapa lama? Mula-mulanya 1. Nah, 1 plus I itu apa? I-nya kan 0,05 nih. Ya, berarti ini 1,05 ya, pangkatin T. Nah, berarti 2 sama dengan 1,05 pangkat T. Nah, ini adalah persamaan eksponensial. Nah, untuk menjawab ini kita harus selesaikan itu dengan menggunakan cara inverse ya, langsung aja. Berarti T itu adalah log dengan basisnya itu 1,05 dari 2. Ya. Nah, ini untuk menghitung, karena ini aplikasi, sebaiknya kita hitung ya. Sebaiknya kita hitung, kita ubah menjadi basis 10. Nah, log 2 itu kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator tuh 0,301, sementara log 1,05 itu adalah 0,0212 ya. Nah, ini kalau kita hitung tuh adalah 14,02 tahun ya. 14,2, sorry. Ya. Ya, jadi butuh waktu 14,2 tahun agar uang kita menjadi 2 kali lipatnya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu tentang gempa bumi. Nah, aplikasi tentang gempa bumi pernah kita bahas juga ketika kita membahas fungsi logaritma. Ya. Nah, jadi ceritanya pada tahun 2003 itu ada gempa bumi, kekuatannya 7,4 skala Richter. Nah, tolong cari energi yang dikeluarkan oleh gempa bumi tersebut. Nah, ini dibalik. Kalau dulu kan energinya yang dikasih tahu, yang ditanya itu skala Richter-nya. Nah, tapi sekarang dibalik. Nah, saya tulis dulu rumusnya, yaitu log-nya basis 10 ya. Ya, ini adalah rumusnya. Nah, skala Richter-nya diketahui ya, 7,4. Nah, yang ditanya itu energinya gitu. Nah, E0 itu udah dikasih tahu ya, yaitu 10 pangkat 4,4. Nah, ini kita bisa
buang dulu ke sisi kiri nih 2/3-nya menjadi 3/2 ya. Ya, nah ini 7,4 dikali 3/2 kalau kita hitung tuh 11,1. Nah, ini kita punya persamaan logaritma. Nah, kita pakai cara inverse aja langsung ya. Ini kan kalau nggak ditulis berarti basisnya basis 10, berarti E dibagi 10 pangkat 4,4 itu adalah 10 dipangkatin 11,1, berarti E itu adalah 10 pangkat 4,4 dikali nih 11,1. Nah, jawabannya adalah 10 pangkat 15,5 Joule. Ya. Jadi energi yang dikeluarkan oleh gempa bumi di Hokkaido pada tahun 2003 itu adalah 10,15,5 Joule. Ya, ini jadi ada dua contoh tentang logaritma, semoga cukup jelas. Kita masuk ke subbab yang terakhir di bab 5 ya.